tapi di dalam rasa sanggah terkait referensi di sini antara merasa hormat mungkin boleh Emil sebutkan alih ini sebentar. Oke guys, hari ini kita ketemu lagi dalam seminar proposal. Jadi hari ini kita akan melihat Emma akan mengadakan seminar proposal. Ini dia lagi siap-siap nih, lagi grogi masang HDMI-nya. Emma the time is yours, silakan. Baik, selamat siang kepada para dosen yang telah hadir dan meluangkan waktunya dalam seminar proposal saya pada siang hari ini. Saya berterima kasih dan sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita semua bisa berkumpul di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Yang saya hormati, Sir Raymond selaku pembimbing saya, dan yang saya hormati Bang Jay dan Mem Sinta selaku dosen penguji saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya memberi judul analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna pada aplikasi mobile JKN menggunakan metode OCS. Nah, untuk penelitian ini saya akan menganalisis kepuasan pengguna aplikasi mobile JKN di Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Nantinya data ini diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada pengguna aplikasi mobile JKN di 3 fasilitas kesehatan, yaitu yang pertama ada di Klinik Milenium, Klinik Cempaka Pulau Gebang, dan Puskesmas Pulau Gebang. Penelitian ini nantinya akan menggunakan model End User Computing Satisfaction atau EUCS, di mana total responden yang dibutuhkan adalah 100 orang. Kita masuk di tujuan penelitian saya. Kalau secara umum, tujuan penelitian saya itu untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna mobile JKN terhadap pelayanan pada aplikasi mobile JKN di Pulau Gebang dengan menggunakan metode End User Computing Satisfaction atau EUCS. Nah, kalau secara khususnya, nanti saya akan meneliti kepuasan pengguna berdasarkan dari masing-masing dimensi pada EUCS, yaitu ada konten, akurasi, format, ease of use, dan timelines. Gunanya agar dapat membantu BPJS Kesehatan mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan layanan yang disediakan di aplikasi mobile JKN. Nah, untuk manfaat saya bagi menjadi 3, yaitu yang pertama untuk BPJS Kesehatan. Hasil penelitian ini saya harapkan bisa menjadi masukan bagi BPJS dalam rangka meningkatkan kualitas layanan untuk meningkatkan kepuasan peserta dalam menggunakan aplikasi mobile JKN. Nah, kalau untuk mobile JKN sendiri, saya harapkan penelitian saya bisa menjadi penambahan informasi bagi peserta mobile JKN. Kalau untuk penelitian lain, saya harap bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan variabel yang berbeda dan bisa memperbaiki sistem pada aplikasi mobile JKN kedepannya agar lebih baik. Sudah masuk di metode penelitian saya. Yang pertama ada tahap penelitian. Tahap penelitian saya mulai dengan identifikasi masalah. Di mana di identifikasi masalah ini saya menganalisis penelitian sebelumnya dan perkembangan teknologi terkini untuk memahami kepuasan pengguna, terkhususnya pada mobile JKN. Nah, kalau untuk studi literatur, saya mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari jurnal, buku, dan sumber-sumber relevan lainnya yang bisa dijadikan sebagai referensi saya untuk menyusun kuesioner penelitian dan penelitian saya. Selanjutnya ada penentuan metode, lalu menentukan populasi dan sampel, lalu penyusunan instrumen dan hipotesis penelitian. Selanjutnya pengumpulan data, lalu analisa data, pembahasan, dan terakhir kesimpulan.
Untuk instrumen penelitian ini nantinya akan digunakan untuk melakukan pengukuran. Maka itu penelitian saya akan menggunakan teknik pengukuran skala Likert dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Selanjutnya untuk menentukan populasi dan sampel. Dalam penelitian ini populasinya adalah pengguna aplikasi mobil JKN di Pulau Gebang dengan jumlah yang tidak diketahui. Penentuan sampel ini dilakukan menggunakan rumus Lemaître karena populasinya yang besar dan jumlahnya terus berubah-ubah. Rumus Lemaître ini digunakan saat populasinya tidak diketahui. Selanjutnya tahapan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode kuesioner, di mana metode kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden berdasarkan model EUCS yang terdiri dari 5 variabel. Maka saya buat pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing dimensi menurut metode end user computing satisfaction ini. Itu kalau di konten ada 4 pernyataan, dari akurasi ada 6 pernyataan, dan format ada 3 pernyataan, ease of use ada 4 pernyataan, dan timelines ada 3 pernyataan. Oke, Beka, thank you emang buat presentasinya. Ini menarik yang mengenai dataset dari pengguna. Kalau nggak salah itu JKN punya profil data JKN yang bisa kalau buka, dan di situ seharusnya ada datanya. Sehingga aku pernah baca soalnya peserta per kecamatan. Memang ada mereka dari kasih yang nggak mau diakses, itu adalah visualisasi berdasarkan dari golongan atau pesertanya, tapi bukan per kecamatan. Ya mungkin nggak ada salahnya kalau mencari ke PPJS-nya aja langsung di kecamatan tersebut. Karena kayak kami di sini kan kita nggak kecamatan sih teman ya. Kita Kabupaten Bandung kan ada ya data di sana kan. Ada. Ya hanya untuk mengetahui jumlah total perwilayah mereka kan dengan senang hati memberitahukan. Ya, kenapa itu penting? Karena ini barangkali kami show ini sering jadikan excuse untuk memperkecil jumlah sampel. Seperti itu. Karena semakin besar sampelnya sebenarnya semakin akurat perhitungan kamu. Kan nanti jadi benar bisa mewakilkan, nanti dianggap wah satu ini ada banyak kok. Pertemuan pertanyaan dengan peserta banyak. Jadi portal data JKN sih sebenarnya. Ini aku butuh fotonya dulu. Jangan langsung membatasi ke 10% aja, sementara di daerah itu kan populasi gede banget ya ini cakup itu. Dengan satu kecamatan kayaknya sampai gitu jadi bisa. Iya, termasuk padat Jakarta Timur. Padat, Cakung itu padat. Timur. Iya, aku tahu kok. Ya dulu sering ada penjual alat outdoor yang sekian murah, import dari all use kalau aku sering masuk Cakung dulu, seperti itu. Jadi mungkin bisa dicek lagi ya pilihannya kalau orang lewat di show karena datanya memang mungkin kamu belum ketahui sekarang, oke baiklah itu bisa. Tapi kalau dibalik lagi kamu bisa bisa mulai kesini. Iya. Ya udah, coba tanya aja ke orang BPJS kalau kita. Sehingga nanti ada data aktual, dapat bisa data ternyata bang ada 500.000 bang. Yang di bawah pakai Slovin, ya kan? Yang ada masalah kita aja sampai lebih kecil lagi juga presentasinya. Ya seperti itu. Jadi kamu batasin dari segi yang semakin 10% masih oke sama. Gitu. tapi kenapa harus pakai nomor siapa? Bisa. Masa kalau misalnya Slovin, Dia ada harus tahu responnya. dia ada 3 ini. Puskesmas langsung itu. Harusnya sudah bisa ketahuan. Gak bisa Pak. Satu puskesmas aja dikasih ini. Ya kan tadi kamu bilang 2 klinik 1 puskesmas. Iya tadi yang ada. Tidak. Bukan bisa sebagai slogan. Kamu boleh. wah, tapi di dalam rasa sama di dalam populasi kamu nggak tulis ya, itu kan pendahuluan, harusnya populasi kayak tahu aja. Karena di sini penduduk adalah populasi ini adalah jumlah atau penduduk suatu yang tertentu. Populasinya pengguna aplikasi tingkat zamannya bukan harus kayak tahu aja. Itu pernyataan dari saya puas dengan informasi yang lengkap yang tersedia. Saya puas ini seperti itu.
Atau apakah Anda merasa puas terhadap? Dia pertanyaannya antara saat dan puas yang lain. Nah itu biar gak gampang, biar gak susah. Kamu kan rata kepuasan dengan juga skor puas JSK, KKJSK. Kalau pertanyaan masih sangat setuju dan tidak setuju, kepuasan kamu membutuhkan namanya kayak customer satisfaction index, namanya persentase dibandingkan hasilnya. Kalau memang langsung kepuasan, langsung aja indikatornya adalah kepuasan dari insight. Ya jangan nanti di awal itu pakai sangat setuju sangat tidak setuju, lalu pada akhir tidak puas. Orang bisa saja setuju informasinya ya. Saya setuju informasi lengkap, tapi saya nggak puas sama aplikasinya. Kenapa? Saya nggak bisa login. Iya kan? Benar kan? Dia setuju informasi lengkap. Apa dia puas? Enggak. Ya, saya puas. Nah, tapi pertanyaannya di episode kalau misalnya apakah pertanyaan itu bisa atau tidak? Nah, itu dijadikan. Ya, sekarang kalau bikin setuju dan tidak setuju, ya nanti dibuatlah perhitungan gimana cara mengkonfirmasikan menjadi kepuasan. Ya itu challenge. Mungkin itu sekilas dulu sebelum yang sekarang ini udah dapat. Oke lah, kita kembali ke judul dulu ya. Supaya nanti kamu jelas apa nih maksud daripada penelitian kamu. Lalu judulnya nih? Nah, sebelumnya di bawah judul ada yang benar. Iya, nggak ada nama pembimbingnya ya. Iya, dihilangkan nama pembimbingnya. Cuma Emma ada lagi. Emailnya ada. Emailnya Emma lagi dua-duanya. Di situ ada. Nggak ada. Di sini juga ada. Iya, benar. Kela. Nanti ditambahkan ya. Nggak tahu pembimbingnya siapa. Saya sudah Pemuji di sini pemuji. saya sudah tulis. Jadi yang kamu analisa nanti apa? Ini tingkat kepuasan dia di rumah sakit atau aplikasi? Dari aplikasi. Berarti aplikasi mobil JKN. Berarti nanti kita merunut ke belakang ya. Semuanya itu mengarah ke aplikasi. Oke. Ini mobil JKN. Tadi kamu mengatakan 3. Karena walaupun kamu nggak tuliskan di sini katanya 3 tuh. Apakah semuanya? Apakah orang Jakarta itu sudah menggunakan mobil JKN? Oke. Kan perjalanan harusnya tanggal 20 kemarin aku operasi di Saku, jadi kayak jadi terus aku lihat kayak rata-rata tuh udah buat kayak rumah sakitnya kosong, tapi nomor antrian itu kayak udah buat panjang banget di belakang, berarti kan orang-orang udah pada pakai Nomor antrian apa? Iya, baru buat nonton sama mobil juga. iya. Oke. Pertama. Iya, jadi aku jadi urutan terakhir. Padahal aku daftar dari bulan Mei, tapi aku dapetnya bulan November tanggal 20, berarti kan Oke. Berarti kamu sudah tahu gambarannya ya. Ini aplikasinya ya. Baik. Apa nih bedanya? Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dengan tingkat kepuasan. Soalnya kamu mau diulang nih. Tingkat kepuasan kamu sama nggak? Faktor-faktor apa saja sih buat kamu puas di UNAD? Pertama mungkin ya, pelayanannya, dosennya baik-baik, anak FPI pagi ya. Terus cuacanya bagus, itu faktor-faktor kan? Kalau tingkat kepuasan? mungkin ya dari apa sih kayak seberapa mereka puas sama aplikasinya. Jadi nanti kamu sudah tahu ya, yang kamu mau akan buat itu adalah faktor-faktor. Hasil akhirnya nanti adalah yang mempengaruhi kepuasan pengguna itu adalah faktor 1, mungkin tampilan UI UX-nya itu menarik, informasi yang dia sampaikan itu relevan. Itu yang kita akan lihat hasilnya. Oke, jadi sudah dapat ya gambarannya ya. Apa kamu mau melakukan penelitian? Apa alasan kamu? Tahu kayak beberapa orang kayak akan pendapat beberapa orang. Ada nggak yang jadi di pendahuluan paling atas itu kamu ceritain dulu nih, ini JKN sekarang ini seperti ini, aplikasinya seperti ini, supaya lebih jelas. Lanjut baru kamu masukkan di sini. Nah, kamu perhatikan di paragraf pertama itu kamu udah nyambungkan di situ.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kemudahan sangat mempengaruhi kepuasan pengguna dalam aplikasi digital. Itu nanti kamu lebih menguat. Di metode penelitian ini melihat 2 kali. Gambar 1 konsep UCS. Di gambar berapa lagi tadi? Gambar 2 model UCS juga. Ini maksudnya kamu yang mana nih, yang apakah yang di bawah itu model sebenarnya dan yang di atas gambar 1 ini model yang akan kamu gunakan? Tambah deh sih. Sama aja. Kalau sama saja kenapa enggak jual? Jadi kerangka konsepnya ini kamu boleh hilangkan kalau kamu mau menggunakan yang di bawah, model yang di bawah. Ya, jadi gabung aja ke bawah, langsung aja di metode penelitian, tahapan penelitiannya seperti itu. Karena ini juga membingung juga nih, kalau di konsep UCS kamu berikut adalah penjelasan tentang langkah-langkah metodologi yang diterapkan dan pemilihan sampel. Terus di bawah ada lagi tahapan penelitian. Saya bingung nih, yang mana kamu mau gunakan? Apakah yang di atas atau gambar tahapan penelitian yang di bawah? Kan berbeda ini ya. Di atas pengumpulan data, pemilihan sampel, pengumpulan data, analisis waktu, interferensi hasil, penyusunan laporan, penyempurnaan. Tuh, terus di bawahnya tahapan penelitian mulai identifikasi masalah. Jadi kalau yang nggak perlu, kamu nggak usah masukkan. Seperti itu. Jadi setelah tentukan populasinya, susun instrumennya, di sini kamu akan validasi. Setelah validasi baru dikumpulkan datanya, dianalisa datanya, pembahasan, kesimpulan, seleksi. Jadi ini untuk tahapan penelitian ya. Jadi tambahkan Oke. Di sini saya belum dapat nih apa yang kamu mau atur. Tadi kan kamu mengatakan di model kamu itu, content accuracy, format, ease of use, dan list pipelines mengukur, mempengaruhi user certification. Pakai apa kamu ukur? Kalau kamu uji validasi, ini bukan analisa, ini masih uji kuesioner. Jadi di sini belum ada yang kamu sebutkan. Kamu akan menguji apa? Kalau saya perhatikan ini akan menguji regresi. Ini ya. Ini belum ada tertulis dari kamu. Kamu sudah kepikiran sampai di sini? Memang iya. Ini hasil sana. Iya, karena kita mengukur faktor tadi. Walaupun kalau saya hipotesis masih kurang tepat. Uji. Boleh ya satu itu. Kan bahasanya nggak seperti itu. Masa tuh konten mengalami ini kan hipotesisnya diterima jika X bukan X mempengaruhi user certification. Gitu. Jika A1 berpengaruh terhadap Y. Iya. Jadi kita perlu saling hipotesa. Jadi masalah ini aja sih. Sebenarnya kalau kamu mau menjelaskan definisi, ya udah jelasin definisi, nggak usah tulis dan menggunakan hipotesa. Jadi kalau tarik hipotesa adalah sebuah hipotesa itu berbeda. Ya. Yang penting uji regresi linear apa? Nggak susah kok SPSS. Ini nanti kelihatan mana yang paling berpengaruh dan kita bisa ranking. Iya. Faktor-faktor mana yang paling berpengaruh ternyata. Ya. Makan aja lah seperti itu. Oke, itu aja kira-kira dari aku juga. Jadi revisinya akan kami kirimkan gabung di grup. Aduh, seperti itu. Kita lihat video. Kita langsung dulu. Oke. Tanpa merasa hormat mungkin boleh memang sebentar kali video sebentar aja. Recording makin aja di bawahnya. Lanjut, itu kamu lulus dah. Ya, seperti itu. Jadi dengan nilai yang kamu lihat sendiri setelah revisi, jadi sebenarnya masukan kamu benar-benar terlalu lengkap dan terlalu berulang dalam materi yang beberapa. Tinggal dirapikan saja, dilengkapi, dan fokus kamu selanjutnya sebenarnya bukan revisi yang ini aja, tapi tadi saya rasa membuatkan questionnaire. Sekarang questionnaire-nya langsung diolah datanya, langsung uji validitas reliabilitas. Sudah ketika tiga kita kumpulin, valid, oke, langsung lanjutin bagian sisanya. Yang udah bagian 100, baru udah 30, ternyata nggak valid tuh ngulang lagi. Sakit hati nanti ya, sampai jadi
Budget 30 dulu, ada kok referensi ya. Bisa kembalikan kepada 30 atau 30% tergantung kamu gimana. Terus nanti setelah itu ya beresin lah semuanya, semoga Januari awal kalau bisa udah final untuk kontrak